Selamat datang di simulasi Bitcoin, ya simulasi Bitcoin. Ini agenda rutin nanti dan bagian paling valuable sebenarnya dari training berbayar gua. Tapi sengaja gua kasih gratis buat nunjukin seberapa kuatnya Bitcoin ke orang-orang. Nah, kita bakal ngapain aja di sini? Jadi ada simulasinya, ya, simulasi langsung penambangan Bitcoin, gitu. Dan buat yang berhasil memenangkan simulasi kompetisi nanti bakal dapat hadiah beberapa saat. Dan kita bakal ngeliat langsung private key sama public key di Bitcoin, kasih contoh langsung. Dan ya, betapa ini dasarnya matematika gitu, sehingga pemerintah Amerika aja percaya kalau teknologi Bitcoin ini aman. Waktunya singkat, jadi kita langsung aja ke materi pertama, simulasi. So, kita bakal mulai di sini. Oke, teman-teman kelihatan kan? Ini gue ada buka sebuah halaman, ya, dua halaman yang sama yang identik. Gitu. Kita bakal lihat ini apa. Ini adalah namanya SHA 256. Oke. SHA 256. Ini apa? Ini adalah mesin blender. Mesin blender. Jadi apa yang di blender? Yang di blender itu adalah informasi. Ya, contoh nih gua ambil yang di sini aja. Gua ambil yang di kanannya aja. Yang di kanan di sini ya, yang ini. Nah, sekarang yang gua blender adalah misalnya nama Nicholas. Nicholas. Oke. Nah, itu gua blender. Jadilah sebuah hasil ya, tulisan atau informasi dari A6B7 sampai ini ya 60B. Nah, hasil ini itu sama kayak jus ya, blender. Jadi lu ngeblender banyak buah, lu blender jadi sebuah jus. Nah, dari jus itu bisa nggak jadi buah lagi? Nggak bisa kan? Gitu. Jadi dari Nicholas di blender hasilnya jadi angka acak begini, huruf acak, angka acak. Nah, bisa nggak kita tahu dari kombinasi huruf ini bahwa sebelumnya itu Nicholas? Nggak bisa. Gitu. Jadi satu arah. Kalau lu ngeblender sesuatu, lu nggak bisa balikin lagi prosesnya. Udah kecampur. One way. Nah, juga analogi lain itu adalah sidik jari. Nih, sidik jari kita nih, itu kan itu beda-beda tiap orang. Nah, jadi dengan sidik jari itu kita bisa mengidentifikasi ini orangnya siapa, ya. Sama. Kalau sekarang kan datanya kecil, datanya cuman nama Nicholas. Gimana kalau datanya itu adalah film yang 1 giga gitu? Itu kan datanya banyak banget kan? Datanya banyak banget. Ya kalau misalnya jadi 0101 tuh 0101 banyak banget gitu kan. Sampai 1 giga. Nah, di sini lu bisa lihat gua nambah-nambahin datanya tapi panjangnya sama. Panjang si outputnya sama, nggak berubah-berubah. Gitu. Ini adalah hasil dari si rumus matematika hashing itu. Ya. Nah, fungsinya apa? Kalau tadi kan sidik jari ini buat mengidentifikasi si orang ya, pelaku kriminal gitu. Kalau di sini film itu mengidentifikasi bahwa filenya itu nggak rusak. Ya. Kenapa? Karena kalau satu data aja ini gue ganti, misal, gue coba zoom ya. Satu datanya ini gue ganti, misal yang satu ini gue jadi 0, yang di ujungnya gue jadi 0. Ya lu ingat-ingat nih. Sekarang hashnya segini 7822 sampai 760. Ini gue jadi 0. 760. Ya kan? Beda jauh kan? Gitu. Jadi satu data berubah itu beda jauh. Gue tambahin lagi nih misalnya filenya ketambahan satu bit doang. Langsung jadi 274 ya.
tadinya 760 gitu. Nah, itu akan memastikan bahwa filenya itu nggak korup. File yang di samping ini si film ini itu nggak korup, gitu, nggak rusak di tengah jalan. Itu kegunaannya. Nah, ini yang dimanfaatkan sama yang bikin Bitcoin. Buat apa? Buat bikin Bitcoin, ya. Dan itu cerdas banget, kreatif banget. Kita coba langsung demoin. Sebelumnya aku cuma mau bilang bahwa kalau ada pertanyaan silakan tanya aja ya, jawab aja, potong aja. Jangan malu-malu. Nah, di sini gua bakal langsung secara konkret nulis sebuah data Bitcoin. Nah, data Bitcoin kan lu pernah dengar namanya blockchain gitu kan. Nah, ini data satu bloknya. Kan rantai blok, berarti bloknya ada banyak kan. Nah, ini data satu bloknya. Dan gue coba tulis di sini adalah blok pertama. Oke. Blok pertama, gue kasih nama blok pertama ya. Blok 0. Pertama. Oke. Di sini ada beberapa informasi. Pertama itu adalah hash sebelumnya. Yang mana di sini kosong. Kenapa? Karena sebelum 0 nggak ada ya. Ini yang pertama gitu. Kedua adalah transaksi. Transaksi di sini nunjukin bahwa sebenarnya data Bitcoin itu adalah data-data transaksi. Dan transaksi pertama di sini itu muncul dari ketiadaan, ya. Tahu-tahu ada aja, ditambah 50 ke dompetnya Satoshi, ya. Itu cara bacanya. Oke, jadi saldo 50, hasil tambang ditambah ke dompet Satoshi. Nah, data berikutnya karena Bitcoinnya itu sendiri waktu baru dihidupin ya, dan ini blok pertama itu belum ada transaksi, pastinya 0, maka sebenarnya datanya nggak ada sebenarnya ya. Tapi sama Satoshi sendiri itu ditambahin sebuah kalimat, disengaja dimasukin sebuah kalimat. Ya, bahwa 3 Januari 2009 Menteri Keuangan Inggris segera ya akan melakukan bailout yang kedua. Tentunya di bahasa Inggris ini. Gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa memang Bitcoin diciptakan buat menyelesaikan masalah ini. Bahwa bank kalau dia bangkrut bisa dapat uang cuma-cuma gitu, di bailout istilahnya. Dulu di Indonesia Bank Senturi kan. Nah, terus yang ketiga itu adalah nonce. Nonce ini singkatan dari number only used once. Gitu. Jadi angka yang cuma dipakai sekali. Oh ya, FYI gue hard stop ya jam 1. Jadi semoga bisa cepat. Oke, nah ini adalah blok pertama ya. Dari data-data yang tadi gue taruh di sini terlihat kan setiap gue kali ngetik hashnya berubah di bawah. Hash itu yang di bawah sini. Oke. Nah, inilah yang nanti di copy terus ditaruh di sini ya. Ini adalah blok 1 ya, blok kedua tadi kan 0, sekarang 1 gitu, blok kedua. Dan oh ya, dari tadi gue lupa, gue ngalangin ya di sini deh gitu. Dari tadi gue ngalangin, sorry. Nah, blok kedua itu di sini tadi apa, yang berikutnya hash sebelumnya. Nah, di sini gue taruh hash yang dari blok Genesis tadi ya, blok 0 tadi ya, gue paste di sini. Nah, terus transaksi. Nah, ini kan ceritanya aja ya. Itu si Satoshi langsung secepat kilat dia transfer tuh 50 Bitcoin ke sebuah alamat. Ya, jadi berarti di sini kodenya adalah dari Satoshi ditransfer ke Nico, ditransfer berapa? Ditransfer 10. Satoshi transfer juga ke Fatur 10. Oke. Nah, udah, sekarang emang murni data transaksi doang. Berikutnya apa? Yang ketiga nonce ya, number only used once. Udah itu.
Nah, nonce-nya ini apa? Nonce-nya inilah yang ditebak sama miner. Jadi mining itu ya tentang nulis nonce ini. Oke. Nonce ini ditebak sedemikian sehingga output hashing yang muncul, ya gue coba gedein biar lebih jelas. Output hashing yang muncul, yang ini ya, itu sesuai sama kriteria. Kriteria yang ditentuin siapa? Yang ditentuin sama software Bitcoin. Biasanya kriterianya itu kayak, oh di depan dua angka di depan ini yang pertama gitu kan, yang 16 ini itu adalah 0 gitu. Coba ya. Dua angka di depan ini 0. Nah, ini gue lagi nebak-nebak nih. Gitu. Nah, tadi dapat tuh 1-0. Tapi 2-0, wah anjir. Susah ya. Gitu. Lama kan? Nah, inilah kenapa satu blok itu baru beres rata-rata per 10 menit. Jadi memang sengaja kriterianya disetting supaya nambangnya itu dengan semua yang nambang bareng-bareng ya. Mereka udah bareng-bareng nambang tetap butuh waktu 10 menit. Nah, dapat tuh tadi tuh sempat. Nah, dapat kan? Gitu. Nah, dengan dapat ini ya, akhirnya kan ceritanya 10 menit tuh dapat ini, maka resmilah ya penambang yang di sini itu dapat Bitcoin. Gitu. Gua ada satu transaksi yang kelewat tadi, itu adalah transaksi yang pertama yang di sini nih. Ya, itu jadi harusnya si penambangnya, let's say penambang di sini itu misalnya Ricky ya. Nah, itu harusnya ditaruh di atas. Taruh dia menaruh nama dia sendiri di sini gitu. Oke? Ya, tadi contoh aja. Nah, sekarang gua mau simulasi. Jadi teman-teman di sini pada di depan laptop nggak? Nicholas sama Fatur di depan laptop atau enggak? Halo? Gue lagi PHP nih. Lagi nggak di depan laptop ya? Iya. Gitu. Jadi em, kalau Fatur gimana? Di depan laptop. Depan laptop ya. Ya. Boleh nggak share screen? Gitu. Ntar gua atur supaya share screennya bisa dua orang. Em, share screen, multiple partisipan can share screen betul. Oke. Nah, coba lu buka websitenya. Sebenarnya bisa apa aja ya. Ini yang gua pakai yang ini sekarang. Tuh linknya ada di chatnya Zoom. Itu lu buka, gitu. Terus kita berdua nih Tur, kita kompetisi nge-mining. Nah, gue siapin dulu blok berikutnya ya. Blok berikutnya di sini gue siapin. Gue taruh yang ini sekarang. Ini adalah Linknya di mana? di chat Zoom. Ada nggak chat Zoom? Tuh gue kirim WA deh ya. Kirim WA. Oke. Berarti Niko nonton nonton dulu ya. Nah, di sini blok berapa tadi kan udah blok 2 berarti kan sekarang kan. Blok 2, blok 1 udah. Terus tadi apa? Hash sebelumnya. Terus transaksi. Nah, transaksi di sini nih yang gue coba copy ya. Nah, ini nanti Tur. Ini ntar gue kopas stringnya ke lu. Dan sorry salah. Yang mana linknya? Nanti. Oh, linknya udah lihat belum di apa namanya? Udah.
Iya, lo buka. Nanti gue bakal kopas sesuatu. Lo kopasin ke input yang di sana ya. Oke. Nah, hash sebelumnya di sini itu adalah ini ya. Oke, udah. Nah, sekarang ini gue kopas nih. Gue kopas ke lo via WA ya. Coba itu lo paste, Tur. Lo paste ke browser lo. Dan sekalian browser lo juga lo share screen. Boleh nggak tolong? Bisa Tur, share screen Tur. Ada tulisan share Di mananya? di Zoom. Tuh, bentar. Gak ada di Zoom. Share screen. Bagikan atau bagikan, share. Tulisannya dia kayak gambarnya ikonnya kayak panah ke atas. Kayak apa? Panah ke atas. Mana ada? Heeh. Udah ya? Oh, lu udah share screen? Udah. Udah. Nah, muncul apa di situ? Kayaknya belum bisa Tur ya, lo share screen. Kalau gitu gua lanjut aja ya sendiri ya, ntar lo nonton aja ya Iya. Tur ya. Oke. Nah, jadi ceritanya nih, ini berarti gue simulasi nih, gue jadi 2 orang nih ya. Jadi yang di apa namanya kiri, ini gue kecilin dulu. Ini enggak ini ya. Yang di kiri itu gua, yang di kanan itu Fatur ceritanya. Nah, kita ada 2 penambang nih. Ada 2 penambang, beda. Nah, sama yang Fatur, tentu dia pengen dapetnya buat addressnya dia dong. Jadi ini adalah alamat Bitcoinnya Fatur. Gitu. Nah, kalau di sini gua nih, Ricky. Nah, di bawahnya itu adalah data transaksi yang lagi ngantri buat diproses. Harusnya sama. Jadi di sini gua bikin asal-asal aja dulu. Tadi kan yang udah dapat Fatur sama Niko ya. Nah, di sini Niko kirim ke Ricky misalnya kirim 5. Habis itu di sini Fatur kirim ke Ricky 5. Oke, nah di sini sama. Nah, kenapa sama? Karena mereka sama-sama ngambil dari antrian yang sama, ya antrian transaksi yang sama. Oke, terus sekarang kita berkompetisi nih. Jadi biar cepat, biar waktunya nggak selama yang tadi, targetnya adalah kriterianya itu bukan nolnya 2 di depan, tapi yang penting angkanya sama. Jadi selama angka atau hurufnya sama di depan, 2 itu sama, maka dia lolos kriteria. Oke, udah nih secara simultan bareng-bareng nih. Yang di sini mulai dari 0, ini nyobain juga dari 0. Atau ada yang nyobainnya nggak dari 0 tapi dari A gitu, dari Q. Nah, udah bareng-bareng nih, paralel mereka nyobain. Dan kalau penurunnya sama, hashnya beda kan, karena tadi datanya beda nih. Yang dapat Bitcoinnya tuh beda, penerima miningnya beda gitu. Terus tuh, ini coba kita lihat siapa yang menang. Nih gua jadi ceritanya 2 orang yang berbeda ya. Oh tadi menang tuh, dapat. Malah bukan cuma 2, 3 ya yang sama ya, ya gitu. Nah, dengan ini sama artinya
yang dapat beneran dapat 50 Bitcoin baru itu adalah si Fatur itu. Gitu. Kenapa? Karena dia bisa gampang membuktikan bahwa nonce-nya dia ini emang bener. Ya dia tinggal broadcast nanti. Dia broadcast ke miner lain atau ke orang lain yang jalan software Bitcoin bahwa punya gue valid nih. Gitu, lu coba aja sendiri, hash sendiri gitu. Bener kan? Depannya E-nya 2 ini gitu. Nah, setelah di broadcast, ya udah ini jadi acuan buat ntar si hashnya ini di copy buat dimasukin ke blok 3. Ini ceritanya yang gue jadi ini ya, jadi blok 3 gitu. Nah, di copy nih. Nah, tentu di sini masing-masing ntar set namanya sendiri beda-beda gitu kan. Dan juga yang ambil transaksi terbaru dan habis itu nebak-nebak lagi nonce-nya. Gitu. Nah, kenapa Bitcoin itu aman? Karena untuk merubah data, salah satunya ya, ada banyak alasan ya. Untuk merubah data transaksi di masa lalu, misalnya gue pengen manipulasiin nih ya, transaksi yang ini gue pengen manipulasiin gitu. Nah, gue selain gue harus ganti data orang-orang di jaringan, ya jaringan tuh maksudnya saling terkait satu sama lain gitu kan. Mereka sama-sama jalanin Bitcoin, sama-sama punya data Bitcoin, ya gue harus ganti mereka bareng-bareng gitu. Selain karena itu, gue juga harus ngitung ulang. Jadi misalnya gue ganti, gue manipulasi gue Ricky kan ya. Gue pengen, waktu dulu gue ini ceritanya udah blok ke 100 ya. Terus gue pengen mengganti data di blok kedua gitu. Yang dulu ini kan blok kedua kan. Gue pengen ngambil dari Niko itu bukan 5, tapi 10 gitu. Nah, karena ini gue ganti, kan ini berubah nih. Ininya berubah kan? Hash yang di bawahnya berubah kan? Nah, artinya apa? Gue harus ganti juga hash yang di sini, yang di blok 3. Karena kalau enggak otomatis software bilang ini enggak valid. Nah, gue harus ganti yang di sini. Dan kalau ini gue ganti, hash yang di sini juga ganti. Gitu. Nah, sorry, maaf, gue lupa. Sebelum gue tadi main ngeganti aja dan copy, gue harus ngitung lagi dong nonce-nya. Bener dong? Biar sesuai sama kriteria waktu itu. Gitu. Nah, habis udah gue dapet, gue paste di sini. Nanti gue harus ngitung lagi. Jadi makin jauh ke belakang, makin lama kita harus ngejar buat merubah data Bitcoin itu. Nah, makanya di sini ada best practice di Bitcoin adalah pas lu dapat konfirmasi bahwa transaksi lu itu udah disegel di satu blok, itu belum valid. Belum resmi settle. Uang lu belum resmi pindah. Kenapa? Karena tadi gua di contoh tadi gua ngejar dari blok, ya gua sekarang di posisi udah blok ke 100 nih, tapi gua mau ngubah blok kedua. Itu kan jauh banget. Nah, kalau gua ngubah blok 99 atau 98, ya itu masih ada kemungkinan. Gua berhasil ubah, terus gua kejar, gua ngebut. Nah, gua ngalahin yang sekarang lagi berjalan. Jadi ada balapan blok jadinya. Dan kalau gue punya energi banyak, ya gue punya energi banyak banget. 50% energi mining Bitcoin itu gue yang atur. Itu gue bisa tuh ngebalap itu. Gitu. Nah itu konsekuensi dari sistem yang gak punya pusat. Oke. Jadi itu takeaway-nya sekarang. Ini udah jam 1 PM sharp. Nicholas, lu ada pertanyaan gak? Bukan berarti gue bisa jawab sekarang ya. Cuman dicatat dulu aja. Aman sih bang, mungkin ntar gue coba catat aja kalau ada. Sip, kalau ada catat, ntar dibahas. Mm-mm. Thank you ya sudah datang. Yuk, Oke, thank thank you. you.